Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama mata kuliah keterampilan komunikasi konseling, saya akan menerangkan di pertemuan pertama ini tentang jenis keterampilan komunikasi yang akan dilakukan konselor. Di dalam jenis keterampilan komunikasi yang dilakukan konselor, seyogyanya di sini dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, komunikasi verbal. Yang kedua, komunikasi vokal. Yang ketiga, komunikasi tubuh. Yang keempat, komunikasi melalui sentuhan. Dan yang kelima, komunikasi dalam pengambilan sebuah tindakan. Yang pertama, komunikasi verbal. Biasanya yang kita ketahui, yang sering kita jumpai, ketika ada komunikasi verbal, maka ada komunikasi nonverbal. Ada komunikasi langsung dan ada komunikasi tak langsung. Nah, yang di dalam jenis keterampilan komunikasi yang dilakukan konselor ini, komunikasi verbal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, oral communication. Yang kedua, written communication. Jadi, ada komunikasi melalui pembicaraan dan pendengaran. Dan yang kedua, ada komunikasi menggunakan tulisan. Contoh, kalau komunikasi menggunakan pembicaraan atau dengan pendengaran, itu si konselor dengan konseli itu bertatap muka berkomunikasi langsung. Jadi pengucapannya langsung. Jadi konselor itu memberikan treatment itu langsung kepada konseli. Sementara yang dilakukan dengan komunikasi written komunikasi itu bisa dilakukan dengan surat menyurat. Misalkan kalau zaman 70-an, zaman 80-an, zaman 90-an itu menggunakan surat menyurat. Nah, kalau sekarang ini lebih aplikasi sebagaimana di perkembangan internet saat ini. Misalkan menggunakan chattingan, menggunakan sosial media, bahkan sekarang dikembangkan menjadi istilahnya cyber komunikasi atau virtualisasi konseling yang sekarang marak dibicarakan di dalam dunia konseling. Selanjutnya, komunikasi verbal ini adalah komunikasi yang sering dan paling intens dilakukan oleh kalangan konselor. Dan kesulitannya ini paling tinggi daripada komunikasi-komunikasi yang lain. Kenapa? Karena konselor itu dituntut dapat memberikan sebuah treatment kepada konseli dan itu tidak mudah. Caranya yang pertama adalah konselor itu harus menjadi pendengar yang sangat aktif. Artinya kenapa? Pendengar yang hebat akan mencetak konseli yang luar biasa. Jadi tugas kita sebagai calon konselor ialah menjadi pendengar dan pendengar. Sehingga semakin intens kita mendengarkan, maka si konseli itu semakin merasakan kenyamanan, merasakan dihargai oleh rekan bicaranya sebagai komunikator verbal. Nah, ketika komunikasi itu sudah saling tanggap-menanggapi, artinya baru kita boleh melakukan treatment sebagaimana sistematika konseling. Artinya kita harus masuk dulu ke dunia mereka, baru kita memberikan treatment
konseling. Catatannya, jangan sekali-kali kita memberikan treatment sebelum konseli itu merasa nyaman dengan kehadiran kita. Selanjutnya yang nomor 2, komunikasi vokal. Nah, biasanya konseling yang dilakukan dengan jenis komunikasi vokal biasanya sering ditemukan dilakukan oleh para entrepreneur. Biasanya dalam suatu forum, si entrepreneur itu memberikan pengantar, kemudian masuk kepada dunianya setelah dirasa para audien itu dapat menanggapi atau sudah terlihat antusias dalam mencerna apa yang disampaikan oleh entrepreneur, barulah si entrepreneur itu memberikan treatmentnya. Tentunya kalau hal ini harus memiliki kecakapan dan keterampilan khusus dalam olah vokal. Tentunya hal ini harus bakat, tapi catatannya bakat itu bisa kita ciptakan dengan cara latihan yang intens. Jadi calon konselor harus memiliki komunikasi vokal yang baik. Tidak perlu bakat, akan tetapi ketika sering kita lakukan maka kita akan memiliki komunikasi vokal yang baik. Contoh komunikasi vokal, komunikator vokal yang sering kita jumpai, misalkan komunikasi vokalnya Mario Teguh atau Tung Desong Waringin atau Arif Alamsyah. ISQ itu adalah contoh dari konselor yang menggunakan jenis komunikasi vokal dalam melakukan sebuah sistematika konseling. Jenis komunikasi atau keterampilan konseling yang ketiga ialah komunikasi tubuh. Dalam hal ini adalah persamaan kata dari komunikasi nonverbal sebenarnya. Cuma dalam istilah konseling lebih tepatnya menggunakan komunikasi tubuh. Nah, yang seperti ini misalkan ketika seorang konselor menjumpai konseli, maka yang dilakukan yang pertama kali adalah tersenyum. Kenapa? Hanya dengan tersenyum maka aura-aura atau ekspresi-ekspresi dari ego yang dimiliki oleh konseli itu langsung ditangkap dengan sesuatu yang sifatnya positif. Maka lain halnya ketika seorang konselor adalah memberikan tanggapan dengan minimal tanpa senyum saja, maka itu akan menggambarkan sebuah perasaan dari konselor yang kemudian konseli akan menanggapinya secara negatif. Satu contoh misalnya. Yang kedua, komunikasi tubuh itu sebenarnya penguat daripada komunikasi verbal. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan komunikasi tubuh, maka konseli itu memiliki penilaian tambah kepada konselor yang sedang mereka hadapi. Misalkan di dalam sebuah konseling kelompok misalnya. Jadi konselor itu setelah memberikan keterangan dan sudah dirasa ada koneksi antara konselor dengan konseli, kemudian disampaikanlah dengan komunikasi tubuh. Makanya di dalam bahasa Arab ini disebut dengan taukid, penguatan. Jadi setelah mereka
ada timbal balik dalam sebuah komunikasi dari komunikator ke komunikan, ditambah dengan komunikasi tubuh atau komunikasi nonverbal, maka pemahaman konseli akan lebih cepat tanggap terhadap sesuatu yang disampaikan. Nomor 4, komunikasi sentuhan. Nah, di sini perlu dipilah-pilah. Mungkin kalau orang Eropa, orang yang tidak memiliki etika ketimuran, ini sangat dengan mudah mereka lakukan. Nah, namun kalau di sini itu ada etika-etika ketimuran, etika-etika Islam. Jadi harus dipilah dan dipilih bagaimana cara menggunakan komunikasi yang nomor 4 ini. Komunikasi yang menggunakan sentuhan ini. Pertama yang harus diperhatikan adalah 1, lawan jenis. Ini harus sangat-sangat diperhatikan. Apalagi konselornya masih muda-muda. Sangat bahaya kalau menggunakan komunikasi sentuhan. Kenapa? Karena komunikasi sentuhan itu memiliki rating yang sangat tinggi, sangat ngena ditimbang daripada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal yang tadi. Artinya, si konseli itu ketika di treatment dengan komunikasi sentuhan, mereka itu akan terketuk hatinya. Mereka itu langsung menanggapi sesuatu itu berdasarkan nurani, tanpa menggunakan akal dan rasionalnya sebagai daya tanggap dan daya olah, sehingga menjadi sebuah pemikiran yang akan menjadi dasar tindakan dari timbal balik suatu komunikasi yang akan mereka lakukan. Contoh kasus dalam komunikasi sentuhan misalnya, ada sebuah konseli datang kepada konselor, atau sebaliknya konselor ketika teman-teman itu menjadi guru BK, maka yang harus hadir itu adalah konselor. Kenapa? Anak yang memiliki problem itu pasti menghindari untuk menemui guru BK-nya. Lantas apa yang dilakukan? Guru BK yang harus aktif. Dengan cara apa? Tepuk punggung mereka, pundak mereka. Maka mereka akan terketuk hatinya. Kenapa? Karena si konselor memberikan perhatian lebih daripada yang dilakukan guru-guru formal seperti matematika, fisika, kimia. Artinya, seorang guru BK sudah memiliki posisi. Kenapa? Karena keakraban itu dibangun melalui komunikasi tubuh, melalui misalkan menepuk pundak mereka dan lain-lain. Jadi, seorang guru BK akan memiliki posisi dengan seperti itu. Cuma ingat, di sini ada etika ketimuran dan etika Islam yang harus sangat diperhatikan. Karena ini yang akan membedakan BK umum dengan BK yang basisnya keislaman. Yang terakhir, komunikasi dalam pengambilan sebuah tindakan. Jadi yang disebut di sini adalah bagaimana komunikasi dalam cara pengambilan tindakan. Ingat, lagi-lagi kembali ke konteks yang tadi. Kita baru boleh memberikan treatment setelah kita mulai diterima secara terbuka oleh konseli. Jangan sekali-kali melakukan treatment sebelum kita diterima oleh konseli. Artinya kita menjadi pendengar dulu, baru ketika kita dimintai pendapat, baru kasihlah sebuah treatment. Lah, dalam kesempatan ini, maka si konselor atau si komunikator
baru boleh memberi atau mengambil sebuah tindakan setelah konseli merasa nyaman dan meminta pendapat dari sebuah konselor. Baru sekarang konselor boleh memberikan tindakan. Contoh, misalkan konseli sudah merasa lega karena sudah mengungkapkan semua isi problematika di dalam dirinya, baru konselor mengambil sebuah tindakan. Tindakan dalam komunikasi itu yang pertama, bisa menggunakan nada bicara yang rendah. Kenapa? Nada bicara yang rendah itu akan memberikan posisi yang nyaman. Artinya, konseli itu merasa sangat diperhatikan oleh konselornya, oleh rekan bicaranya. Atau bisa menggunakan nada yang tinggi dengan ekspresi emosi yang meledak-ledak. Artinya apa? Tanggapannya itu benar-benar terasa oleh sebuah konseli. Sehingga konseli itu akan merasa sangat dihargai, diperhatikan dengan nada seperti itu. Cuma catatannya boleh menggunakan metode dengan nada rendah atau nada yang tinggi, lihat konteksnya. Ya, kalau yang konseli itu sesuatu yang dibicarakan itu sedih, maka gunakan nada yang rendah. Kalau mereka itu ada emosi yang meledak-ledak, si konselinya, maka gunakan juga emosi yang meledak-ledak sehingga komunikasi itu dapat tersampaikan dari si komunikan dengan komunikator. Nah, baru setelah ada penurunan nada, kalau misalkan menggunakan nada yang tinggi, ketika ada penurunan nada, maka berikan semua treatment untuk menciptakan konseli itu memiliki hati yang tentram, hati yang damai dengan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh konseli yang sifatnya positif dan sesuai dengan norma-norma ketimuran, etika-etika ketimuran, dan tentunya sejalan dengan etika-etika Islam. Nah, kira-kira beginilah jenis-jenis dari keterampilan komunikasi yang harus dilakukan konselor. Konselor boleh memilah dan memilih jenis-jenis ini disesuaikan dengan konteks seperti dalam teori teks, konteks, dan kontekstual, maka tindakan konselor adalah kontekstual. Baik, cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Cukup sekian, semoga yang sedikit bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.